Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas di sore hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di materi layanan BK kali ini, saya akan membahas mengenai kiat sukses belajar di SMK. Yang pertama-tama yang kita bahas yaitu tujuan pendidikan SMK dulu ya. Apa sih sebenarnya tujuan pendidikan SMK? Yaitu merupakan menyiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang dewasa, yaitu pada kematangan pemenuhan potensi dasar bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan atau karir. Itu tujuan pendidikan SMK ya. Otomatis seluruh lulusan siswa-siswi SMK itu diharapkan mereka mampu untuk pemenuhan potensi dasarnya, seperti pekerjaannya, keterampilannya, dan keahliannya. Kemudian tujuan pendidikan SMK lainnya yaitu diharapkan setelah siswa-siswi atau peserta didik itu setelah lulus itu mereka mendapatkan pekerjaan sesuai bidang bakat minat yang mereka pilih ya, harapannya seperti itu. Baik. Sikap dan kebiasaan belajar baik pada yang di SMK itu adalah yang pertama itu menyenangi pelajaran. Yang pasti ya, walaupun dia tidak suka dengan teorinya atau praktiknya saja dia menyukainya, harus wajib untuk menyenangi semua mapel atau mata pelajaran baik teori maupun praktik. Merasa senang untuk mengikuti kegiatan belajar yang diprogramkan oleh sekolah, ya pasti ya kalau sudah di sekolah itu semua harus disenangi walaupun mungkin ada beberapa mapel yang tidak disukai ya. Kemudian mempunyai jadwal belajar baru yang teratur, terjadwal itu sudah diatur oleh kurikulum dari sekolah. Mempunyai disiplin diri dalam belajar, pasti orang-orang anak-anak seperti ini harus memiliki disiplin dalam belajarnya. Kalau dia tidak ada dapat disiplin dalam dirinya, niatnya itu bisa akan merusak untuk tujuan pembelajaran di SMK. Kemudian masuk kelas tepat waktu, memperhatikan penjelasan dari guru. Ini termasuk dalam etika dan karakter anak ya, bagaimana etika kita sopan santun pada saat masuk kelas, kemudian bagaimana memperhatikan penjelasan dari Bapak Ibu guru. Yang selanjutnya yaitu sikap kebiasaan belajar belajar yang baik ya di SMK itu mencatat pelajaran dalam buku khusus secara rapi dan lengkap. Nah, sekarang ini kan sudah zaman canggih ya. Biasa catatan itu kita alihkan ke online, mungkin di HP, di laptop, boleh ke sana. Tapi kapan perlu boleh juga kita memberikan catatan buku kecil untuk merangkum atau menyimpulkan materi-materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian senang mengajukan pertanyaan apabila tidak memahami. Makanya jangan lupa anak-anak atau penonton sekalian, jika memang ada suatu hal yang memang kurang dipahami, silahkan jangan lupa bertanya, jangan berdiam diri saja ya. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. Kalau biasanya pada saat diskusi itu jangan pasif ya, tapi aktif. Jangan lupa untuk bertanya, berdiskusi, apapun masalah atau materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian membaca buku-buku pelajaran, buku lainnya yang berguna secara teratur. Selain buku mata pelajaran atau buku-buku mapel, bisa juga dengan mencari bahan-bahan atau materi-materi online ya. Sekarang kan sudah zaman mudah ya, tinggal diklik saja Mbah Google nanti akan muncul semua materi yang ada di sana. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas atau PR secara baik ya. Jangan lupa juga tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan karena itu termasuk dalam penilaian ya, penilaian Bapak Ibu guru. Ulet atau tekun dalam melaksanakan pelajaran praktik. Pada saat kita praktek atau produktif ya, jangan lupa untuk terus mengikuti karena SMK itu yang lebih ditonjolkan adalah praktiknya atau produktifnya. Jangan mudah untuk terpengaruh dengan anak-anak atau orang-orang yang mempengaruhi di perilaku negatif seperti membolos, kemudian tidak masuk pada saat jam yang sudah yang diatur gitu ya. Kemudian tidak mudah berputus asa apabila mengalami kegagalan. Jika memang gagal ya di satu kelas, mungkin dia tidak naik, jangan lupa untuk berputus asa, seperti tidak lulus tes, kemudian nilainya rendah atau drop, itu jangan berputus asa ya. Nah, kemudian materi selanjutnya ini yang akan saya sampaikan yaitu mengenai kiat sukses belajar di SMK itu seperti apa sih? Sebenarnya sama aja sih seperti anak-anak sekolah pada umumnya. Yang pertama itu anak-anak harus memiliki imtak ya atau iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua siswa wajib memiliki agama atau keyakinan ya. Untuk menuju jalan kesuksesan, pelajar selalu menghadirkan Tuhan pada saat setiap waktu dalam perjuangannya agar diberikan kemudahan dalam proses mencapainya. Betul sekali. Kita jangan lupa untuk mengingat Tuhan Yang Maha Kuasa ya pada saat kita mungkin kesusahan atau kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Makanya setiap kali kita memulai pelajaran itu di kelas kan harus diawali dengan doa. Jadi jangan lupa itu ya. Kemudian
Yang selanjutnya, berbakti pada orang tua. Nah, perlu kita namanya restu, berbakti pada orang tua, jangan sampai melupakan beliau ini yang telah melahirkan kita, orang yang sangat peduli terhadap diri kita ya, yang membiayai sekolah kita juga, orang yang mendambakan kita sukses itu adalah jasa-jasa para orang tua. Berbakti pada orang tua itu bisa dilakukan dengan berperilaku baik ya, seperti memahami, mengerti, dan menghormati, tidak harus dituntut dengan kepintaran ya. Yang paling utama itu adab atau etika dan sopan santun terhadap orang tua dan orang-orang yang berada di sekitar kita, khususnya orang tua. Kemudian dengan menjaga perasaannya, jangan sampai kita melukai perasaan kedua orang tua kita ya. Oke, next. Sikap baik yang selanjutnya itu menghormati guru. Jangan lupa pada saat di sekolah belajar untuk menghormati dan menghargai Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas. Nah, misalnya di sekolah kita kan kurang lebih itu gurunya 100 orang ya. Nah, masing-masing Bapak Ibu guru itu memiliki karakter yang berbeda-beda, cara memberikan pengajaran pun berbeda-beda. Jadi tinggal kalian saja atau siswa-siswi atau peserta didiklah yang bisa untuk memahami bagaimana posisi saya dengan guru A, bagaimana posisi saya dengan guru B. Nah, itu mereka memiliki karakter yang bermacam-macam ya. Jadi tetap wajib untuk memahami, menghormati, mengerti akan cara-cara mengajarnya gitu. Nah, guru adalah gudang ilmu, kemudian inspirasi sukses yang memiliki seni mengajar dan seninya itu bermacam-macam yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian yang selanjutnya, berintegritas. Jangan lupa karakter dari peserta didik itu diharapkan dengan berintegritas, yaitu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuannya utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Seperti integritas ini bersangkut paut dengan sifat-sifat jujur, disiplin, tangguh, tenang, proaktif, menyenangkan, berpikir positif, dan sebagainya. Itu adalah berintegritas ya. Yang selanjutnya yaitu kiat sukses belajar di SMK itu taat pada tata tertib. Nah, ini sangat penting anak-anak ibu sekalian. Jangan lupa taat pada tata tertib, apapun yang sudah menjadi tatib di sekolah kita harus dihargain, harus dihormatin, dan harus diturutin. Jangan lupa karena kita sekolah di sana ya, jadi harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Sikap pelajar terhadap tata tertib sekolah hendaknya menghormati, mematuhi yang bermartabat, sebab tata tertib merupakan rambu-rambu kehidupan ya, supaya terwujudnya suasana yang nyaman, tenang, kekompakan, ketentraman, kerukunan, kekuatan, dan kepribadiannya itu adalah identitas dari suatu sekolah. Jadi jangan lupa untuk terus menaati tata tertib ya. Kemudian yang selanjutnya memiliki kepribadian. Yang pertama adalah mandiri. Jadi seorang siswa itu atau peserta didik harus mempunyai kepribadian ya, seperti kemandirian, keadaan di mana seorang siswa dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Jadi sifat kemandirian ini harus dimiliki oleh para peserta didik. Melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pelajar, sikap yang diambilnya terhadap penilaian sesuatu itu baik atau tidaknya, menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu bisa dikatakan dengan memiliki kepribadian. Kiat yang selanjutnya yaitu menyusun visi, target, dan jadwal pencapaian. Susunlah gambaran besar yang ingin Anda raih. Nah, jangan lupa untuk menyusun ya. Misalnya kalian masuk di SMK ini, tujuan dan cita-citanya apa? Kemudian buatlah sesulit mungkin, namun percayalah Anda bisa mencapainya. Lalu kembangkan dalam target-target jangka pendek, serta tentukan waktu kapan Anda akan meraihnya. Jadi kalau memang kita sudah tujuan kita sekolah di SMK itu ada jadwal pencapaiannya, mungkin setelah lulus saya akan bekerja di perusahaan apa, mungkin saya setelah lulus mau melanjutkan kuliah atau berwirausaha, itu harus segera dipikirkan ya. Yang selanjutnya, temukan kegembiraan dalam setiap langkah. Maksudnya kebahagiaan ya. Jadi perhatikan anak-anak kecil belajar, mereka menunjukkan kegembiraan saat berangkat sekolah, saat di kelas, saat beristirahat, saat pulang, bahkan saat mengerjakan pekerjaan rumah. Ini yang harus yang kalian miliki pada saat di sekolah SMK itu. Temukan kebahagiaan dulu dalam setiap langkah. Jangan pada saat mau berangkat sekolah lalu niatnya tidak ada atau tidak ada niat sekolah ya. Itu memang bukan berarti anak ini ya mungkin ada satu hal atau masalah, jadi kita perlu tahu, jangan lupa kalau memang ada masalah di rumah, di sekolah, ataupun di mana aja boleh saling sharing dengan Bapak Ibu guru di sekolah ya. Jadi jika Anda tak menemukannya, mungkin Anda berada di jalan yang keliru, segera renungkan kembali apa yang ingin Anda raih itu, temukan kegembiraan dalam setiap langkah. Kemudian yang selanjutnya, yang kesembilan, yaitu hormati kakak kelas. Nah, ini tadi ya, jangan lupa kalian sebagai siswa baru atau baru masuk ya, atau yang pertama itu baru kelas 10, jangan lupa menghargai kakak tingkat yang ada di
sekolah kita, kakak kelas ya, pasti akan dijumpai kakak kelas yang merasa lebih dulu berpengalaman di sekolah tersebut. Tidak ada salahnya jika saling menghormati, menghargai karena memang mereka masuk lebih dulu daripada kita, daripada Anda atau daripada kalian yang baru kelas 10 ya. Nah, tentu lebih berpengalaman dalam menyesuaikan diri di sekolah. Itu jangan lupa untuk menghargai mereka ya. Kemudian yang selanjutnya, mengumpulkan tugas ya. Tiap tugas itu jangan lupa dikumpulkan, jangan lupa dikerjakan. Kemudian nanti Bapak Ibu guru akan melihat hasil dari pekerjaan kalian semua yang berada di sekolah ya. Pelajar yang memahami, mengerti akan tugas dan kewajibannya sebagai siswa adalah pelajar yang mestinya mengerjakan apa yang menjadi tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru secara baik ya. Oke, yang selanjutnya yang ke-11, memanfaatkan praktek kerja industri atau prakerin. Nanti saatnya ada kalian di kelas 12 akan melaksanakan yang namanya prakerin atau praktek kerja industri. Ini akan dilaksanakan di kelas 12 ya. Nanti kalian terjun langsung ke dunia kerja. Itu adalah sebuah gambaran bahwa kalian itu bekerja seperti layaknya orang-orang yang bekerja namun masih terikat oleh sekolah. Jadi kalau memang nanti pada saat prakering yang harus dijaga adalah seperti nama baik sekolah, kemudian kejujuran, attitude, sopan santun, etika bagaimana kita berperilaku dengan orang-orang yang berada di tempat industri tersebut. Gunakan kesempatan prakerin itu untuk menggali penguasaan kompetensi produktif Anda, pembelajaran bersifat praktek seluas-luasnya. Jadi kalau memang sudah praktek itu, gunakan dengan baik ya, jangan lupa untuk memahami betul-betul dunia kerja yang sebenarnya. Baik. Oke, baik demikian kiat-kiat sukses awal masuk saya sekolah di SMK ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari atau bisa dipraktekkan dalam pada saat kalian sekolah. Ibu rasa untuk hari ini cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat.